Ya, secara visual bisa dimaknai bahwa karya gambar ini yang biasa kita lihat ya, dan secara pengertian konvensional yang mengartikan bahwa drawing atau gambar merupakan hasil ya dari kegiatan menarik garis ya, menarik benda-benda runcing, benda-benda yang memberikan ya, ya ini berupa garis lantas dikembangkan menjadi sebuah karya seni yang basicnya adalah lebih utama ada garisnya. Kita berbicara tentang konteksnya itu adalah gambar. Meskipun di depannya ada kata seni, ya, di belakangnya juga ada gambar ilustrasi misalkan, itu secara pemahaman kita akan bisa kembangkan menjadi satu definisi yang berbeda, ya, satu definisi yang lain daripada yang lain. Oleh sebab mata kuliah kajian seni gambar ini mencoba untuk mengupas, mengupai, kemudian mengidentifikasi setelah kita tahu bahwa definisi dari seni gambar itu yang senantiasa mengedepankan ekspresi. Ternyata akupnya itu sangat luas ya, apanya sangat luas dan ini bisa kita kaji lebih dalam sebagai proses latihan Anda menganalisis ya di bidang karya seni rupa, jurusan seni rupa yang nantinya saudara akan memiliki tugas akhir sebagai khususnya untuk mengambil skripsi, dan kajian ini menjadi satu jalan yang penting kita lakukan, kita pahami meskipun kedepannya yang Anda kaji itu berbeda ya, berbeda dari apa yang kita selenggarakan pada mata. Setidaknya dari selama mata kuliah ini berlangsung 1 semester, ada beberapa tahapan yang itu tidak namanya secara tiba-tiba ya, tetap ada prosedurnya, ada sistem, karena ada merupakan calon peneliti, calon dana akademis dan seni rupa yang nantinya banyak mengurai, menjadi konsultan, menjadi ya orang yang bisa mengarahkan tentunya bagaimana orang lain yang betul-betul awam ketika melihat gambar itu bisa memiliki makna, ceritakan maksud dan pesan yang mungkin tersirat di dalam itu mata kuliah kajian gambar ini. Dalam pertemuan yang ketiga, kita mencoba untuk mengurai antara gambar dan juga seni gambar berdasarkan jenis. Terso pernah menjelaskan bahwa berdasarkan tampilannya, lebih spesifik
bicara tentang gambar ilustrasi menjadi terbagi beberapa jenis ya. Ada gambar ilustrasi yang sifatnya naturalis, ada ilustrasi dekoratif, gambar ilustrasi kartun, gambar ilustrasi karikatur, gambar ilustrasi cerita, gambar ilustrasi buku, dan gambar ilustrasi khayalan. Ya, ilustrasi itu merupakan istilah ya yang sering kita dengar dalam seni rupa ya, bahasa seni rupa yang merupakan eh, suatu penjelas ya, suatu penjelas penerang dari sesuatu yang biasanya tertulis atau dinarasikan atau diceritakan ketika kata-kata, kalimat, verbal itu tidak cukup untuk bisa menjelaskan. Nah, dengan ilustrasi ini sehingga lebih tampak detail ya, tidak terlihat sampai tampak terang ya, terang dengan adanya gambar ilustrasi. Kemudian gambar ilustrasi khayalan ini sangat dekat sekali dengan seni gambar ya, seni gambar yang sama-sama di dalam wujud karya seni gambar itu terdapat imajinasi, terdapat khayalan, terdapat fantasi ya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang Bapak itu ingin sampaikan melalui karya seni gambar. Barangkali bisa sama halnya gambar ilustrasi khayal ini dengan karya seni gambar. Tapi kita mencoba untuk melihat lebih dalam, sekaligus juga mengetahui dari sifat visual gambar itu sendiri. Oleh sebab itu, agar pembahasannya tidak terlalu melebar dan kembali spesifik secara khusus untuk membicarakan atau mengidentifikasi dari yang paling utama untuk mata kuliah ini adalah seni gambar itu sendiri. Kita mencoba untuk memahami antara gambar representatif dan juga gambar interpretatif ya, berdasarkan sifatnya ya. Ketika ada kalimat yang di belakangnya itu ada if ya, atau baik representatif atau interpretatif, itu menunjukkan kepada sifat dari benda itu sendiri ya. Dalam hal ini adalah benda yang kita kategorikan sebagai apa itu representatif. Ya, saya mencoba untuk membingkai pemahaman saudara terkait dengan gambar yang sifatnya itu representatif ya. Di dalam hal ini suatu visual gambar yang merupakan perwujudan visual dari keadaan nyata, kemudian realis ya, suatu benda-benda menghasilkan atau dihasilkan dari seorang dari kegiatan gambar tersebut sama persis ya. Ini perlu kita catat ya dalam gambar representatif, kuncinya itu adalah sama persis ya. Kemudian atau mirip ya, tentunya dengan objek amatan. Seperti aktivitas yang bisa Anda lihat ya. Mungkin Anda juga pernah melakukan juga di beberapa mata dasar dalam menggambar ya, seperti benda, gambar manusia, lain sebagainya ya.
kegiatan atau aktivitas representatif ini atau merepresentasikan, tentunya objek amatan itu terletak di depan Anda ya, di depan para si pembuat gambar itu ya. Dan yang terpenting di dalam gambar yang kita kategorikan bersifat representatif itu memiliki tujuan, ya ini adalah ketepatan dari daya analisis pengamatan. Jadi setiap pelaku ya yang melakukan aktivitas gambar itu mencoba untuk menganalisis ya melalui pengamatan, melihat, mengamati, mencermati ya, itu dalam rangka untuk tujuannya adalah ketepatan. Tentunya didukung dengan kemampuan gambar yang terkoneksi dengan baik. Jadi kata kuncinya di dalam gambar representatif ini hasilnya pasti sama persis ya. Hasilnya pasti mencoba untuk mengidentifikasi kemiripan dari objek amatan tersebut. Ya. Kemudian itu sangat berkaitan dengan kemampuan Anda atau kemampuan si pembuat gambar tersebut dalam mengkoneksikan antara analisis pengamatan yang dilakukan oleh mata, pula diterjemahkan atau dibuat oleh seorang perupa ya, dengan membuat gambar itu sendiri dalam rangka untuk akuisisi ya, akurasi ya, akurasi atau ketepatan dari objek amatan itu sendiri. Kemudian secara visual apa bedanya dengan gambar interpretatif ya? Gambar interpretatif ini merupakan perwujudan visual ya, sama-sama merupakan perwujudan visual, tentunya dengan cara menggores juga ya, dengan arsir juga ya. Dari keadaan nyata sama ya, dari sesuatu yang pernah kita lihat nyata ya, realis atau nah di sini ada pembeda ya di dalam unsur interpretatif. Sifatnya ada yang mencoba untuk surrealistis ya, mencoba untuk imajinatif, mencoba untuk berfantasi dan lain sebagainya secara kompleks ya, tidak betul-betul melihat apa yang menjadi objek amatan saja, tapi di dalam gambar yang sifatnya interpretatif justru mengedepankan daya imajinasi sesuai pengalaman empirik yang pernah dia tahu ya, yang pernah dia serap pada waktu sebelum merepresentasikan gambar itu ke dalam dua dimensi. Ya, kekuatan surrealisme, imajinasi, fantasi, dan lain sebagainya tentunya tidak mengedepankan sama persis dengan objek amatan ya. Justru malah di dalamnya, di dalam karya gambar itu senantiasa mencoba untuk mengimprovisasi ya. Seperti gambar yang Anda lihat ya di samping dari pengertian tentang interpretatif ini, saya mencoba untuk memberikan penjelasan ya, memberikan gambaran, ilustrasi ya, terkait dengan gambar yang bersifat interpretatif ini sama sebetulnya benda-benda ya diwujudkan dalam
proporsi anatomi yang sama, tapi yang tidak lazim di sini adalah muncul sosok ya guru yang itu tidak proporsional ya di beberapa di antara benda-benda ini yang sudah proporsional, ini kemunculannya itu sangat aneh, sangat unik. Tentunya dalam hal ini pasti ada muatan tertentu ya. Yang menjadi objek aman. Sehingga tujuan dari gambar interpretatif ini mengedepankan pemaknaan, bisa jadi juga arti dan juga filosofi di balik objek bendanya. Jadi tidak semata-mata menghadirkan kembali, merepresentasikan kembali apa yang dilihat, apa yang diamati, tetapi di dalam gambar yang sifatnya itu memiliki maksud tertentu kenapa menghadirkan benda-benda dalam komposisi gambar ya. Berbicara tentang seni gambar, pasti ada beberapa unsur yang ada di dalamnya yang bisa kita tahu ya, bahwa tidak hanya sekedar memindahkan, tetapi juga di situ alasan kenapa benda-benda itu hadir dan muncul dalam karya seni gambar itu. Jadi visual seni gambar ya, karya seni gambar. Ya, yang termasuk gambar representatif ya, seperti yang sudah saya singgung tadi, tentunya gambar-gambar yang erat hubungannya dengan proses pengamatan ya, proses mengamati, menganalisis objek yang ada di depannya. Dalam hal ini gambar yang terkategori sebagai gambar representatif, hasilnya bisa kita sebut sebagai gambar representatif. Antara lain apa? Ya, gambar alam benda ya, atau bisa sering kita dengar sebagai istilah still life ya, adalah gambar dari yang biasanya itu adalah benda atau objek benda mati yang disusun secara spesifik untuk menghasilkan efek visual yang baik ya. Efek visual yang baik itu seperti apa? Pencahayaannya ya, dan gelap terangnya, dan sisi-sisi mana saja yang menjadikan efek gelap, efek terang ya, sehingga dari gambar tersebut, dari objek gambar tersebut bisa direpresentatifkan atau representasikan gambar yang wujudnya realistik, kan hiperrealistik ya. Orang lebih jauh dari realistik. Kemudian gambar apa saja yang representatif? Gambar manusia ya. Biasanya dalam aktivitas menggambar manusia itu ada model ya, ada model yang ada di depannya, kemudian dijadikan sebagai amatan untuk digambar ya secara potret dalam rangka untuk mendapatkan ketepatan, kemiripan, karakteristik, plastisitas dan sebagainya. Gambar binatang ini juga dalam rangka menghadirkan kembali dalam bentuk wujud gambar yang secara anatomi baik, secara personal, secara efektif. Gambar bagan perspektif ini sama juga ya, betul-betul memperhitungkan ketepatan perspektif. Bagaimana membuat ilusi secara dua dimensi ya, yang kita buat melalui bidang gambar, kemudian mencoba untuk menganalisis kerangka dari benda-benda, baik benda mati atau benda hidup ya, yang kita lihat itu sebetulnya bisa
kita terjemahkan dalam bidang-bidang. Jadi ketika kita melihat ballpoint dia itu secara kasat mata bisa kita sederhanakan seperti bidang silinder ya. Awalnya seperti itu. Kemudian penghapus misalkan ya, itu bisa kita sederhanakan ya analisisnya melalui bidang kubus bisa ya, kemudian balok juga bisa ya, sama yang secara detail bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah gambar yang lebih detail ya, sesuai dengan objek yang menjadi amatan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar sketsa. Kenapa sketsa ini kita kategorikan sebagai gambar representatif? Ya? Karena seringkali apa yang dilakukan dari sketsa ini sama-sama menarik garis, ya. Sama-sama menghasilkan gambar dengan cara menarik garis, meskipun itu dengan menggunakan ballpoint, menggunakan kuas, menggunakan apalagi charcoal ya, menggunakan pensil dan sebagainya. Hasilnya kan garis ya, sebuah garis ya. Dan biasanya di dalam karya sketsa pun mengamati objek secara langsung ya, yang pernah Anda lakukan pada saat mata sketsa itu mengamati objek pasar misalkan ya, amati objek binatang berkaki dua, berkaki tiga dan sebagainya. Meskipun di dalam gambar sketsa ini tidak secara detail ya arsir yang dibuat itu seperti dalam konteks menggambar realis, tapi kesan yang mencoba untuk dihadirkan melalui coretan garis sketsa itu diupayakan untuk bisa terbaca figurnya, terbaca bendanya. Dalam hal ini ya kita kategorikan sebagai realis. Ya, ini adalah beberapa catatan atau bingkai dari gambar-gambar yang sifatnya representatif. Kemudian selanjutnya gambar yang interpretatif bisa kita lihat atau bisa kita kategorikan yang paling banyak itu adalah gambar ilustrasi ya. Ilustrasi ini banyak sekali pendekatan sehingga istilah-istilah gambar dari ilustrasi dengan berbagai pendekatan ini menjadi satu pendekatan yang menarik untuk dikategorikan sebagai karya vignette misalkan ya, karya doodle, karya sintangel, siluet, personifikasi, transformatif, asosiatif dan sebagainya. Itu berbagai pendekatan yang hasilnya itu menjadi satu cara tersendiri kan gambar seni ilustrasi ya. Kita bisa mengkategorikannya sebagai karya seni ilustrasi. Ada yang pernah mengambil mata kuliah ilustrasi pengembangan dalam trouble ini? Ada yang pernah kenal istilah vignette, doodle, sintangel? Sudah pernah dengar? Sintangel yang belum, Pak. Oh, itu apa, Pak? Itu gambar apa, Pak? Ya, sintangel itu ya terkategori sebagai karya ilustrasi hias ya, yang sejenis atau serumpun dengan vignette, dengan doodle, dengan siluet ya. Namun yang paling menjadi pembeda dalam karya sintangel ini adalah karya atau
jenis elemen hias itu terbingkai, ya, tidak keluar dari bentuk. Ya, berhubung Mas Arzul tanya, mungkin lebih jelasnya ketika saya memperlihatkan ya karya Sintangel agar memang kalau kita tidak tahu ya Sintangel itu kita browsing terus yang muncul itu tidak apa namanya hanya Sintangel bahkan Vignette, Doodle gitu, tapi kalau kita tidak tahu ya pasti akan terjerumus ya dengan pengertian. Oh, saya stop share. Berarti belum ada yang mengambil mata kuliah ini ya, gambar ilustrasi pengembangan gitu ya, Belum, Pak. atau ilustrasi kreatif ya. Ya mungkin setelah ini ya, setelah ini ada mata kuliah ilustrasi kreatif atau ilustrasi pengembangan ya. Kalau di DKV itu namanya ilustrasi pengembangan. Kalau di PSR itu namanya ilustrasi kreatif, sama semua materinya. Ya, ini karya Sintangel Arzul ya. Yang paling utama yaitu elemen hias ya, titik, garis, bidang, kemudian elemen hias sulur dan sebagainya ya, bunga-bunga. Ya, pada intinya elemen hias itu berbagai macam ya. Itu terbingkai di dalam satu bentuk, tidak keluar ya, dari bentuk itu. Kalau misalkan bentuk sederhananya itu adalah kotak semacam ini, itu ya tidak secara disiplin tidak keluar dari bentuk kotak ini. Ciri khas dari Sintangel seperti itu. Tapi kalau untuk vignette masih bisa ya, bisa keluar meskipun sama-sama terkategori sebagai gambar ilustrasi hias ya, upaya menghias sifatnya masih dekoratif dan sebagainya. Karya vignette lebih mengedepankan ini ya, elemen hias itu keluar dari garis. Ketika itu dibatasi ruang untuk elemen menghiasnya itu dalam satu bidang ya, bidang itu bisa bermacam-macam ya. Tidak hanya sederhana seperti ini, tapi bidang itu bisa berbentuk burung misalkan ya. Anda respon elemen hiasnya itu untuk mencitrakan atau mengikuti dari karakteristik bentuk burung ini ya, sehingga menjadi satu karya ilustrasi yang berbeda itu dengan menggunakan ikatan Sintangel ya. Kira-kira seperti itu. Krim ya, patternnya atau polanya itu kan seperti ini yang kita tahu ya, secara sederhana. Kemudian apa namanya, wujud visual tengkorak itu kan sama halnya seperti ini ya, dengan outline yang secara ketat membatasi ruang untuk elemen-elemen hias itu hanya mengisi pada bidang tertentu. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk pemahaman awal terkait dengan karya Sintangel ya. Di mata kuliah ilustrasi pengembangan atau ilustrasi kreatif akan dijelaskan sekaligus Anda latihan untuk mengenal apa itu Sintangel ya. Apa untuk bisa mendeskripsikan atau memahami beberapa istilah yang sering kita dengar sebagai kartunya, doodle, Sintangel, siluet, personifikatif, transformatif, dan asosiatif. Ini beberapa pendekatan yang seringkali bisa dikategorikan sebagai hasilnya itu gambar-gambar
interpretatif, ya, yang sifatnya itu adalah menafsir, yang memiliki makna, yang memiliki maksud. Kemudian yang terkategori sebagai gambar interpretatif lagi adalah sketch, ya. Kenapa gambar sketch ini masuk dalam kategori gambar interpretatif? Karena gambar sketch ini, ya, akan dilanjutkan menjadi sebuah karya seni gambar, karya seni lukis, ya, karya ilustrasi dan sebagainya. Jadi sketch ini tidak serta-merta selesai pada saat kita mengamati objeknya secara langsung, ya, tapi sketch ini hasilnya nanti akan bisa dikembangkan, ya, tentunya dengan improvisasi yang ingin, ya, atau diinginkan oleh si pembuat gambar itu sendiri. Dan yang terakhir yang menjadi kategori interpretatif tentunya adalah karya seni gambar. Menurut sifatnya, ya, jenis dari gambar itu ada dikategorikan menjadi dua kategori. Menurut sifatnya ada gambar representatif yang orientasinya, ya, dan gambar interpretatif yang orientasinya adalah pemaknaan. Jadi menghadirkan kembali tapi ada muatan atau ada makna tertentu yang ingin disampaikan sebetulnya di balik yang diwujudkan melalui. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lihat seperti ini, ya, untuk menjadi. Ya, sama-sama objek yang sama, ya, bola lampu seperti ini, ya, tapi di tangan seorang seniman ini bisa menjadi sebuah karya seni gambar yang lain daripada yang lain. Maaf Pak, share screen-nya. Masih yang browser. Oh gitu. Iya, belum yang PPT. Oh di tempatnya sudah. Iya, sudah Pak. Oke, ya. Ya, ini yang untuk memperjelas, ya, frame kita dalam memaknai sifat yang gambar representatif dan juga gambar interpretatif, ya, di dalam hal ini sama-sama memiliki bentuk, ya, yang identik, ya, dari bentuk bola lampu, ya, yang dihasilkan dan mengedepankan kemiripan, ketepatan, ya, merepresentasikan kembali bentuk bola itu melalui pengamatan tentunya, ya, melalui hasil dari gerak arsir yang betul-betul mempertimbangkan gelap terang dan bayangan direpresentasikan jadi sebuah objek yang nyata, ya, realis, ya, bahkan ini sangat tepat dan mirip dengan aslinya. Kemudian untuk lebih memahami karya seni kami, ya, meskipun di sini ada objek yang sama, ya, dalam lampu, ini memiliki makna khusus karena di dalamnya mencoba untuk seniman itu memberikan kreativitas yang berdasarkan imajinasi. Bayangkan bahwa kaca dari bolam ini adalah ruang yang terimajinasikan sebuah akuarium, ya, yang di dalam tentunya ada kehidupan, ya, dan kehidupan ada di dalam itu biasanya kan ikan. Jadi hal-hal sedemikian rupa ini adalah campur tangan kreativitas dari si seniman dalam rangka untuk memaknai
eh, suatu maksud tertentu yang ingin disampaikan. Mencoba untuk berbicara tentang kehidupan yang tertutup misalkan ya, yang terbatas ya, hanya batasan sebagainya, sehingga kehidupan itu tidak eh, tersaji dengan luas ya. Oke. Dan begitu bisa kita simpulkan bahwa prinsip gambar dan seni gambar ini kita bisa bedakan. Yang pertama adalah orientasinya ya. Gambar orientasinya itu adalah perwujudan ketepatan objek yang di amatan ya. Sedangkan di karya seni gambar orientasinya adalah perwujudan yang tidak tepat ya. Terkadang melalui sentuhan-sentuhan surrealistik ya, imajinatif itu menjadi tidak tepat ya, melainkan juga orientasi yang ada di dalam karya seni gambar ini sendiri adalah pemaknaan di balik objek tertentu. Objek tersebut itu tidak hanya sekedar hadirkan kembali ya, dengan garis tir ya, tapi justru orientasinya itu adalah maknanya, filosofinya, kemudian artinya itu apa. Kalau orang menghadirkan atau menggambarkan dia ya, secara visual itu hanya butuh mirip di dalam gambar ya, tapi ketika berbicara tentang seni gambar, kendi itu bisa dimaknai hal yang lain ya, bisa jadi sumber kehidupan ya, bisa jadi sebagai kebudayaan, secara filosofis juga menjadi apa namanya, ya sumber kehidupan bagi orang Jawa dan sebagainya. Itu makna-makna simbolik yang senantiasa dikedepankan oleh karya seni gambar. Kemudian komposisi. Komposisi dalam karya gambar itu secara visual gambar dipotret sama persis dengan objek amatan. Jadi ruang lingkupnya itu terbatas. Yang kita lihat di dalam aktivitas menggambar itu ya model ditata ya dengan berbagai komposisi yang diatur yang sangat menarik ya, sehingga itu bisa diwujudkan dengan menghadirkan kembali, merepresentasikan kembali. Sedangkan di karya seni gambar ini, komposisi dalam seni gambar bisa saja tidak sama persis ya, dan lebih bebas sesuai kepentingannya, atau bisa disusun secara fraktal ya, fraktal tapi masih satu kesatuan, satu tema gitu ya. Bahkan ada karya gambar yang disusun tidak yang fraktal tapi juga kontras ya, perpaduannya itu tidak senada, justru itu yang ingin berupa sama. Di balik itu ada maksud tertentu dari ketidakharmonisan atau kontrasnya yang ada terlihat pada karya seni gambar itu sendiri. Dan yang terakhir, sangat memperhatikan di dalam karya gambar ini ya, prinsipnya itu sangat memperhatikan proporsi, anatomi, plastisitas, karakter. Kemudian berkaitan juga dengan pencahayaan dan bayangan.
wujud, tapi juga itu yang tadi saya sampaikan ya, pemaknaan, eh, filsafat atau arti yang dihadirkan kembali dalam gambar, meskipun dengan ya cara-cara ya, stilasi, deformasi, personifikasi, transformasi, dan lain-lain. Jadi beberapa pendekatan yang biasanya dilakukan dalam menggambar, tentunya dengan maksud dan tujuan yang dimiliki oleh rupa itu ya, yang ingin menyampaikan. Ya, ini untuk memperkaya saudara dalam pemahaman berdasarkan jenisnya, prinsipnya, ya, karya-karya gambar dan ini gambar bisa kita bedakan. Ini saya mencoba untuk mensandingkan ya dari dua hal yang berbeda ya, menurut tujuannya, menurut orientasinya, menurut sifatnya juga ya. Jadi dalam karya seni gambar ini senantiasa lebih memanifestasikan dari maksud-maksud tertentu yang disampaikan. Benda-benda itu tidak hanya sekedar hadir secara proporsional, secara anatomis, secara perspektif tepat dan sebagainya, tapi itu ada muatan kreativitas yang mencoba untuk disampaikan balik hadirnya benda-benda itu sendiri ya, tidak sebatas ketepatan, tidak sebatas sama persis ya, realis bahkan sampai hiperrealis, ini menjadi satu pemaknaan tersendiri. Nah, nanti ke depan kita mencoba untuk menganalisis dari wujudnya ya secara visual. Jadi sementara ini kita tahu dulu bisa membedakannya, prinsipnya ya, sebelum kita menelisik lebih jauh pemaknaan-pemaknaan yang bisa kita serap dari hasil gambar. Sama gambar dan seni gambar ya, hitam putih pensil ini menginterpretasikan sesuatu yang lain, ada maksud tertentu di dalam. Mungkin inspirasinya sama ya, tapi melalui karya seni gambar ini mendapatkan sentuhan estetika, artistika ya, sehingga ini menjadi identitas ya, atau karya seni yang lain. Ya, berdasarkan fungsinya sama ya, tapi melalui kreativitas ada di dalam karya seni gambar ini makna tertentu. Kalau fungsional secara realitis kan seperti ini ya, vas sebagai tempat untuk menyimpan pensil, kuas, dan sebagainya. Tapi fungsi yang lain yang mencoba untuk disampaikan ya melalui karya bisa jadi ini ya, ada pemaknaan di balik karya seni. Nah, ini saya coba untuk memperkenalkan saudara dengan beberapa seniman drawing atau yang menghasilkan karya seni gambar ya, yang cukup populer dan expert di bidang karya gambar. Karya-karyanya sering apa namanya, menggunakan ya, menggunakan media kering seperti pensil, tapi medianya bisa saja tidak hanya kertas, bisa juga kanvas ya. Ini karya Robi. Ya, seni gambar ini yang bisa kita
karya Roboto ini tidak hanya realistis saja ya, akan hiperrealis, tapi ada makna simbolik yang mencoba disampaikan melalui cara berkeseniannya dengan basic menggambar. Nah, ini seperti yang tadi munculkan di bagian depan ya. Ini di dalam kajian seni gambar, Anda wajib ya mengetahui beberapa karya-karya yang dibuat oleh seniman yang expert ya di bidang karya seni gambar, sehingga menjadi kita inspirasi memperkaya udara. Artinya dengan kemampuan menggambar bisa ditingkatkan menjadi karya seni gambar ya, yang betul-betul diseriusi dengan bidang yang cukup besar ya. Ini menjadi satu alternatif karya seni yang ya, tidak selamanya menggunakan warna was gitu ya. Ini karya-karya yang basicnya dari cukup menarik. Ya, ada Ivan Sakita juga ya. Ini genre-nya atau gayanya itu lebih surrealis ya. Tidak menghadirkan objek itu secara nyata, tapi fraktal dari elemen yang berbeda bentuk ya, tapi memiliki maksud tertentu ya di balik gambar itu. Ini ya, tapi memiliki maksud ya yang dalam ya, filosofis, kemudian ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan melalui visual gambar semacam ini. Ada kegetiran, ada kesengsaraan, ada banyak hal ya yang ingin disampaikan. Tidak hanya sekedar menghadirkan kepala manusia, tapi memiliki maksud tertentu. Nah, ini dari seniman. Ada juga yang gayanya surrealistis, metafisis ya, yang menghadirkan makhluk-makhluk mitologis, makhluk-makhluk kasat mata atau metafisis ya kita sebut ya. Itu karya ini dari Gusti Maharata ini bisa wacana ya untuk melihat atau perkembangan dari basic menggambar itu bisa ditindaklanjuti karya seni gambar yang sangat menarik ya, sangat istimewa ya. Kita lihat detailnya ya, ketepatannya juga ya. Tapi dalam hal ini menghadirkan imajinasi yang fantastis ya. Hampir tidak kita jumpai di kehidupan nyata ya, bentuk-bentuk yang semacam inilah kekayaan intelektual, kekayaan kemampuan juga ya yang bisa menghadirkan makhluk-makhluk dengan pengalaman empiriknya. Ada apa sih di balik itu? Kita yang mencoba untuk tahu ya di balik dari melalui kajian seni gambar ini, mencoba untuk mengurai dari bentuk yang ada muncul di dalam karya seni gambar. Kita akan ke depan lebih banyak diskusi dan membedah karya seni gambar itu sendiri berdasarkan elemen yang hadir di dalam
kesatuan karya seni gambar itu sendiri. Kita berusaha untuk membicarakan maksud-maksud dari karya-karya seni gambar. Ya, ini sebagai pengayaan ya, pengayaan dari karya seni yang Anda perlu tahu di dalam mata kuliah kajian gambar, harus mengenal tokoh-tokoh ini yang expert, yang biasa secara profesional ya, seni gambar. Kemudian untuk agar pembicaraan kita berlangsung ya, Anda juga belajar, silahkan Anda temukan ya 5 seniman ya dari dalam atau dari luar negeri. 5 itu bisa 2 dari luar negeri, 3 dari luar negeri ya. Silakan yang expert di dalam karya seni gambar dilengkapi dengan karya-karya terbaik dan sertakan alasan kenapa tokoh itu ya, biografi itu, kemudian sampaikan dan coba kita diskusikan di pertemuan yang akan datang agar kita membahas kajian dari karya seni gambar itu lebih luas lagi. Dan Anda juga belajar setelah pertemuan ini ya, Anda mencoba untuk wacana dengan menemukan 5 seniman yang expert ya karya seni gambar. Tentunya yang basicnya untuk sementara waktu lebih dominan menggunakan pensil ya atau monokrom ya yang hitam putih gitu ya. Sebelum kita ke depan berbicara memperluas kajian seni gambar kita terkait dengan media dan juga metode dalam proses. Oke, saat ini ada pertanyaan, silakan. Untuk pertemuan yang ketiga ini, jika ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Cukup ya. Baik, kalau begitu silakan dicari, ditemukan ya berapa teman berikut apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Minggu depan kita mencoba untuk mempresentasikan itu. Jadi wujudnya dalam bentuk PPT saja ya. Nanti saya akan memberikan ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok ya, yang kita mencoba untuk persiapkan tugas kelompok itu sebagai proposal PKM ya, yang di bidang kajian seni gambar. Kita mencoba untuk meneliti kajian gambar yang dibuat oleh leluhur-leluhur atau yang banyak muncul di Bali, di Jawa dan sebagainya ya. Kita mencoba untuk membentuk kelompok dari 21 ya pesertanya. Satu ini hadir semua ya. Ya, dari 21 mahasiswa ini silakan berkelompok menjadi masing-masing berapa kira-kira? Kalau 7 terlalu banyak ya? 3 mungkin ya? Kemarin 3, Pak. 3 ya? Berarti Ya. ada 7 kelompok ya? Sudah berkelompok? Sudah milih tapi belum di list di grup, Pak. Oh ya sudah. Kita sampaikan di pertemuan yang akan datang ya, sekaligus memperkaya referensi kita. Seniman-seniman yang expert ya di bidang karya seni. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Terima kasih. Mohon untuk divalidasi. Ini itu sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Selamat ya.
Izin live ya. Ya, terima kasih Pak.